Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melchior Mangabella, NIM 2019 7100 001, program studi pendidikan biologi. Saya akan memaparkan pandangan agama Katolik tentang penciptaan asal mula dan evolusi. Gereja Katolik menolak paham evolusi total yang mengasumsikan adanya material kekal yang tak diciptakan, yang menjadi asal-usul semua makhluk hidup. Paham evolusi total atau makro ini menganggap bahwa semua makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, sampai manusia, baik tubuh dan jiwa, terbentuk dengan sendirinya melalui proses evolusi mekanis yang berasal dari material kekal ini. Sebab konsekuensinya, teori ini menghubungkan asal-usul manusia dari evolusi kera yang terjadi dengan sendirinya. Paham evolusi material yang dapat menghasilkan jiwa non-material bertentangan dengan wahyu ilahi. Sedangkan paham evolusi yang mengakui adanya keberadaan Tuhan sebagai penyebab segala material dan kehidupan, yang mengasumsikan bahwa makhluk hidup berkembang dari kekuatan biji atau cikal bakal, atau dari bentuk tunas menurut rencana Tuhan, masih sejalan dengan wahyu ilahi. Selanjutnya, tentang manusia harus diakui bahwa ia memiliki jiwa rohani. Sejumlah bapak gereja secara individu seperti Santo Agustinus menerima akan adanya perkembangan tertentu pada makhluk-makhluk hidup, mengambil dasar dari asumsi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu pada suatu saat yang sama. Mereka mengajarkan bahwa Allah menciptakan sejumlah makhluk hidup tertentu dalam keadaan yang sudah selesai. Di samping ia menciptakan yang lain dalam bentuk benih-benih primitif yang daripadanya mereka secara berangsur-angsur berkembang. Para bapak gereja dan para ahli yang menerima adanya perkembangan ini beranggapan bahwa terjadi perkembangan pada setiap spesies makhluk hidup dan sebuah bentuk primitif tertentu yang diciptakan oleh Tuhan. Namun, teori-teori evolusi modern berpegang pada perkembangan suatu spesies menjadi spesies yang lain. Dari sini diketahui adanya dua jenis pijakan. Yang pertama mengacu pada adanya banyak tunas primitif, sedangkan yang kedua pada hanya satu tunas primitif. Namun pada sudut pandang ilmu pengetahuan alam sendiri, F. Birkner mengatakan perkembangan makhluk hidup dari satu tunas harus ditolak, sebab transisi daripada sekelompok spesies ke kelompok yang lain tidak ada. Walaupun ada sejumlah ilmuwan yang memperkirakan adanya beberapa makhluk hidup peralihan ini, namun anggapan ini sesungguhnya masih merupakan hipotesis karena melibatkan juga faktor asumsi dari ilmuwan penelitinya. Jika fosil makhluk-makhluk transisi ini ada, seharusnya ada asumsi dari sejumlah ilmuwan yang besar sekali dan mudah ditentukan, sebab proses peralihan ini berlangsung dalam waktu yang lama. Jika fosil transisi ini ditemukan, maka besar kemungkinannya bahwa transisi tersebut tidak pernah ada. Sayangnya sampai sekarang belum mungkin untuk menentukan berapa banyak bentuk-bentuk primitif dari makhluk hidup yang ada. Jadi ide evolusi total atau terjadinya segala sesuatu dengan sendirinya secara evolutif tanpa campur tangan Tuhan sama sekali tidak diterima sebagai kebenaran orang Katolik. Terima kasih.